Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulidatul Ismiana, program studi Magister Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang sistem akuntansi syariah dalam buku Al-Quran dan Akuntansi karangan Bapak Sony Warsono. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan, yang kedua, binatang, dan yang ketiga ialah manusia. Namun, pada video kali ini, saya lebih fokus pada pembahasan tentang manusia, di mana topik tentang manusia ini terdiri dari 4. Yang pertama, proses penciptaan manusia. Yang kedua, tentang rahim. Yang ketiga, tentang jenis kelamin. Dan yang terakhir, tentang sidik jari. Baik, untuk topik yang pertama. Yang pertama, proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia di dalam rahim dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian, kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan adanya 5 fase terbentuknya janin dalam rahim. Di mana tahap yang pertama, penciptaan janin disebut sulalah, dimulai dari saripati mani. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Manusia bukan diciptakan dari seluruh mani yang keluar dari suami istri, tapi hanya dari bagian yang sangat halus. Itulah yang dimaksud dengan sulalah. Menurut riwayat yang telah diteliti oleh para ahli sekarang bahwa manusia itu tercipta dari 1 sperma saja. Itu sangat sedikit sekali bila dibanding dengan sperma yang keluar dari laki-laki yang mencapai jutaan sperma. Sulalah adalah kata yang paling tepat dan cocok untuk menggambarkan proses terbentuknya janin. Karena 1 dari jutaan sperma ini bergerak menuju ke rahim untuk membuahi ovum dari wanita. Tahap kedua ialah disebut alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah alaqah. Alaqah berarti juga nama dari binatang kecil yang hidup di air dan di tanah, yang terkadang menempel di mulut binatang pada waktu minum di rawa-rawa, yaitu sebangsa lintah. Bentuk janin pada fase ini sangat mirip sekali dengan binatang lintah tersebut. Bahkan, kalau keduanya difoto bersamaan, niscaya manusia tidak akan bisa membedakan bentuk dan gambar keduanya. Tahap ketiga, mudah segumpal daging. Dalam kelanjutan surah Al-Mu'min dijelaskan, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Tahap keempat ditandai dengan muncul dan tumbuhnya tulang, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Para ahli dan spesialis dalam bidang medis telah menyimpulkan bahwa tulang itu muncul sebelum daging sebagai penutupnya. Setelah itu barulah muncul daging. Ini hanya baru diketahui oleh para ahli pada zaman sekarang, itu pun dengan bantuan alat-alat fotografi. Tahap kelima, pembungkusan tulang dengan daging. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Didahulukannya penciptaan tulang sebelum daging itu karena daging butuh tulang untuk menempel padanya. Maka, tulang mesti sudah ada sebelum daging. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nuftah atau sperma, lalu menjadi alaqah atau segumpal darah selama itu pula, lalu menjadi mudghah atau segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat
untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia. Demi Allah, Zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta, yaitu dari siku sampai ke ujung jari. Namun, suratan takdirnya sudah ditetapkan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada juga yang melakukan perbuatan penghuni neraka hingga jarak antara dia dengan neraka hanya sehasta. Namun, suratan takdirnya sudah ditetapkan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah proses penciptaan janin di dalam rahim seorang ibu hingga akhirnya melahirkan di usia kehamilan 9 bulan. Sungguh Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Topik kedua tentang penentuan jenis kelamin. Al-Quran dan sains akan menjelaskan penentuan jenis kelamin bayi manusia. Jenis kelamin janin ditentukan oleh sifat sperma, bukan sel telur. Jenis kelamin anak, entah perempuan atau laki-laki, tergantung pada 23 pasang kromosom, apakah XX atau XY. Dalam buku Miracle of Al-Quran and As-Sunnah, dijelaskan penentuan jenis kelamin terjadi pada pembuahan dan tergantung pada jenis sel kromosom dalam sperma yang membuahi sel telur. Jika sperma yang membuahi sel telur berkromosom X, maka janin akan perempuan. Jika sperma membuahi berkromosom Y, maka janin akan berjenis kelamin laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 45 dan 46. Kata nutfah dalam bahasa Arab berarti sejumlah cairan, dan tumnah berarti ejakulasi atau ditanam. Maka disebut ejakulasi. Kemudian dalam Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39, di sini disebutkan bahwa sejumlah kecil sperma ditunjukkan pada kata nutfatan min mahni, berasal dari laki-laki yang paling berpengaruh pada penentuan jenis kelamin. Tak satu pun informasi ini dapat diketahui hingga ditemukannya ilmu genetika pada abad ke-20. Bahkan, di banyak masyarakat diyakini bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh pihak wanita. Inilah mengapa kaum wanita dipersalahkan ketika mereka melahirkan bayi perempuan. Namun, 13 abad sebelum penemuan gen manusia, Al-Quran telah mengungkapkan informasi yang menghapuskan keyakinan tahayul ini dan menyatakan bahwa wanita bukanlah penentu jenis kelamin bayi, akan tetapi air mani dari pria. Topik yang ketiga atau poin yang ketiga ialah tentang rahim. Rahim adalah anugerah Allah yang luar biasa diabadikan dalam Al-Quran. Beberapa fakta menarik tentang rahim mencangkup perannya dalam penciptaan manusia. Disebutkan sebanyak 10 kali dalam Al-Quran serta deskripsi biologisnya. Rahim adalah organ reproduksi betina pada mamalia, termasuk manusia, tempat terjadinya proses penciptaan manusia. Kata rahim disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 10 kali yang menjadi bukti tentang keagungan Allah. Sebagaimana ayat Ali Imran ayat 6 menekankan Allah sebagai sang pencipta. Rahim memiliki ujung servis dan badan rahim berbentuk buah pir pada manusia, terletak di pelvis. Rahim terdiri dari otot dengan lapisan endometrium yang dilepaskan saat menstruasi. Fungsi utama rahim adalah menerima ovum yang dibuahi, berkembang menjadi embrio dan melahirkan. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8 menjelaskan dengan jelas proses penciptaan manusia di dalam rahim. Rahim adalah ciptaan kokoh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat terjadinya proses pembentukan manusia dan mamalia lainnya. Ayat Al-Mu'minun 13 dan Al-Baqarah ayat 228 menyoroti keajaiban rahim, larangan menyembunyikan penciptaan Allah
di dalamnya. Topik yang keempat atau topik yang terakhir ialah tentang sidik jari. Menurut para peneliti dan sejauh menurut data yang ada, tidak mungkin dua orang yang berbeda memiliki sidik jari yang sama. Lalu, apa yang menyebabkan kenapa sidik jari setiap orang berbeda-beda? Sidik jari sangat diperlukan di zaman sekarang ini dan sudah dijadikan sebagai bagian dari identitas diri yang sah, mulai dari KTP, paspor, dan ijazah kelulusan sekolah maupun kuliah. Bahkan, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, banyak gadget yang mempersyaratkan sidik jari sebagai otoritas keamanan untuk prosesnya. Sidik jari atau fingerprint dalam bahasa Inggris tak hanya terdapat pada jari-jari tangan, tetapi juga jari-jari kaki, guna untuk membantu manusia seperti memegang benda agar tidak mudah jatuh dari genggaman. Pada tahun 1892, seorang antropologi Inggris, Francis Galton, menyatakan dalam bukunya Fingerprint bahwa sidik jari bersifat unik dan menjadi identitas permanen setiap orang. Menurut data statistik yang dihimpunnya, rasio kemunculan sidik jari yang sama hanya 1 dari 64 juta orang. Jadi, adalah hal yang mustahil untuk menemukan sidik jari yang sama. Beliau pun menyatakan bahwa sidik jari manusia tidak berubah selama hidup, serta sidik jari dapat dirumuskan dan diklasifikasikan secara matematis. Sidik jari terbentuk pada saat manusia masih di dalam kandungan. Sebuah lapisan tebal spesial mulai terbentuk di kulit ujung-ujung jari. Lapisan inilah yang nantinya membuat pola-pola unik di sidik jari. Pola-pola unik inilah yang akan ditentukan dari banyak faktor, mulai dari kondisi rahim ibu, sampai pergerakan janin saat masih di dalam perut, sehingga sidik jari anak kembar identik pun pasti berbeda. Karena meskipun berada dalam perut yang sama, tetapi pergerakannya berbeda-beda. Berdasarkan Badan Statistik Amerika Serikat, jumlah penduduk dunia pada Juli 2018 mencapai 7,53 miliar jiwa. Dalam populasi manusia sebanyak itu, artinya 7,53 miliar juga pola sidik jari manusia berbeda. Jauh sebelum terjadi penemuan ini, Al-Quran telah menyebutkan bahwa sidik jari menjadi tanda pengenal manusia. Dalam buku The Al-Quran and Modern Science yang ditulis oleh Dr. Zaki Naik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perihal sidik jari dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Buku tafsir ilmi mengungkapkan penyebutan jari jemari secara khusus sangat menarik dan menggugah keingintahuan. Ayat ini memotivasi manusia untuk memperhatikan jari jemarinya. Sebagian ulama menyatakan bahwa penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia, utamanya karena ayat ini dan beberapa ayat yang lain sebelum dan sesudahnya berbincang tentang cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, ini merupakan topik tambahan yang lupa tidak disebutkan di awal perkenalan, yaitu tentang manfaat tidur. Tidur dari perspektif psikologi dan Islam. Efektivitas tidur bergantung pada kebutuhan dan ketersesuaian dengan usia. Dalam konteks psikologi, tidur dihubungkan dengan kesehatan otak dan fisik. Tidur merupakan kebutuhan dasar yang memberikan efek menyegarkan dan memperbaiki tubuh serta otak. Dari perspektif Islam, Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan bahwa tidur adalah keadaan penurunan suhu tubuh yang memberikan ketenangan pada organ dalam tubuh. Tidur dan terjaga dianggap sebagai keadaan alam yang berbeda. Dengan tidur,
terkoneksi dengan alam semesta dan alam arwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh pola tidur sehat dengan tidur pada awal malam dan bangun untuk sholat tahajud. Pola tidur yang diatur dan durasi tidur yang cukup tidak lebih dari 5 jam dianggap dapat meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Dengan demikian, tidur menjadi suatu aspek yang kompleks, mempengaruhi kesehatan secara menyeluruh dan memiliki tata cara tertentu dalam perspektif Islam. Demikian video pemaparan materi tentang Al-Quran dan akuntansi mata kuliah teori akuntansi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.